Yang kedua, mendiamkan konflik. Ini lain dengan menghindar. Kalau menghindar sengaja dia keluar, tidak mau ngomong. Yang kedua ini, dia mendiamkan. Udahlah, nanti juga Tuhan tolong. Nanti pada waktunya semua akan berlalu. Tuhan tolong. Diam. Ada konflik, saudara membiarkan. Menurut buku itu digambarkan, Anda yang suka membiarkan konflik sama seperti Anda memelihara naga di dalam rumah. Memelihara ular. Tiba-tiba ular itu menjadi besar, kemudian menggigit saudara, dan saudara akhirnya mati karena kena bisanya. Sama. Anda membiarkan konflik dalam rumah tangga, dalam hubungan, dalam pacaran, dalam apa saja, ada konflik, Anda membiarkan dan tidak punya niat untuk menyelesaikan. Konflik itu makin lama makin besar, makin lama makin besar. Kemudian konflik itu akan memakan habis pikiran saudara, memakan habis energi saudara, memakan habis waktu saudara, dan akhirnya kita menderita. Golongan yang ketiga, ini golongan orang yang selalu merohanikan konflik. Saya kurang tahu dalam ruangan ini ada enggak? Setiap kali ada konflik saya mengatakan, wah saya dapat serangan dari kuasa kegelapan. Ada yang punya tendensi, wah saya dapat santet ini, saya kena santet nih. Oh ini tetangga sebelah, oh ada dukun yang sedang menyerang saya. Oh istri saya, oh suami saya lagi kesurupan. Saudara-saudara, kalau saudara ketemu dengan orang yang selalu merohanikan konflik, ini bahaya juga. Ya memang secara rohani konflik itu ada hubungannya. Maksudnya setiap konflik yang kita hadapi memang ada hubungannya dengan diri kita, doa kita, kerohanian kita. Tapi jangan sampai kalau kita lagi ada konflik gara-gara kamu malas, tidak bekerja, tidak dapat uang, kemudian anak istrimu tidak makan, kemudian saudara menyalahkan setan. Ini semua gara-gara kuasa kegelapan. Rezeki kita ditahan oleh kuasa kegelapan. Ini pasti ada orang yang sirik dengan kita. Saudara-saudara, Anda yang selalu merohanikan persoalan, Anda sedang mencari kambing hitam. Kalau Anda selalu mencari kambing hitam, oh ini gara-gara dukun ini, oh ini gara-gara kuasa gelap, ini peperangan, selalu mengutip kitab Efesus, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, saudara-saudara. Kalau itu yang terjadi dengan saudara-saudara, saudara agak bahaya. Jadi kalau nanti ketemu, saudara pernah ketemu dengan orang seperti ini, yang selalu merohanikan segala sesuatu? Setiap kali ada masalah, dia tidak mau ngomong masalah, selalu mengutip firman Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata seperti ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Haleluya, nanti Tuhan akan tolong. Sudah tidak peduli, nanti Tuhan akan tolong. Ada unsur imannya, tapi ada unsur cueknya. Kemudian mencela iblis. Sini semua datangnya dari iblis. Saudara tidak pernah kasihan sama iblis. Setiap kali ada masalah, saudara selalu mencela dia. Kambing hitamnya iblis, dikit-dikit iblis, dikit-dikit iblis. Ya kan? Mari kita jujur bahwa konflik adalah bagian yang harus kita hadapi. Oke. Ada orang yang menganggap bahwa konflik dalam rumah tangga adalah kutukan. Saudara-saudara, konflik dalam rumah tangga bukan sebuah kutukan. Karena konflik itu adalah bagian dari kehidupan. Seperti ini gambarannya. Akan sangat menjemukan kalau di dunia ini warnanya hanya satu. Hitam semua. Atau biru semua di sini. Saudara, kalau tiap hari pakai biru, pasti saudara akan bosan. Makanya berbahagialah saudara-saudara di Disciple Maker ini seragamnya warna-warni. Kenapa? Inilah bagian dari hidup. Pelangi itu menjadi indah karena warnanya warna-warni. Kalau pelangi warnanya hitam semua, itu bukan pelangi. Demikian juga dalam hubungan. Anda akan bertemu dengan orang yang berbeda dengan Anda. Berbeda selera, berbeda cara ngomongnya, berbeda cara pandangnya, berbeda baunya, berbeda segalanya. Nanti yang sudah menikah, saudara akan ketemu. Ternyata pasanganmu itu berbeda dengan saudara. Iya kan? Bau badannya beda. Selera makannya berbeda, cara makannya berbeda, pandangannya mengenai keuangan mungkin berbeda. Itulah bagian dari proses kebersamaan. Kalau Anda memaksakan semua harus sama, pernikahan menjadi menjemukan. Konflik terjadi karena perbedaan. Tapi kalau perbedaan bisa didekati dengan baik, jangan bilang kalau perbedaan adalah sebuah kutukan. Perbedaan adalah rahmat dari Tuhan yang harus disyukuri. Selama kita bisa menyesuaikan satu dengan yang lain, maka di tengah perbedaan sekalipun kita bisa bahagia. Amin. Ada yang menikah dalam ruangan ini yang pasanganmu sama persis dengan engkau. Sama persis. Dalam segalanya sama persis. Ada? Perbedaan itu harus dihadapi. Itu bagian dari proses dalam kehidupan ini. Kita semua tidak mungkin sama persis dengan pasangan kita. Tidak ada pasangan yang sempurna, tidak ada. Kita harus menghadapi realita itu. Oleh karena itu saudara, kita harus siap menghadapi perbedaan. Nah, Anda masuk dalam golongan yang mana? Kelompok yang terakhir adalah kelompok yang menganggap
bahwa konflik adalah sebuah bagian dari hidup tadi. Konflik itu alamiah dan sulit dihindari dalam hubungan antar manusia. Konflik itu biasa, namun jika salah ditangani dapat merusak. Nanti pada pelajaran yang berikutnya, saya akan mengajarkan kepada saudara good approach and destructive approach dalam konflik. Kita semua belajar dari situ. Karena kalau kita salah menanganinya, akhirnya kita semua akan bermasalah. Yang paling bagus dalam kelompok ini adalah sikap ini. Konflik itu wajar. Hadapilah. Harus dihadapi. Ini kenyataan. Kita bisa punya konflik dengan teman, bisa punya konflik dengan orang tua, bisa punya konflik dengan pimpinan, bisa punya konflik dengan mertua, bisa punya konflik dengan siapa saja dalam hidup ini karena perbedaan. Semua dimulai karena perbedaan. Tapi yang paling bagus harus diselesaikan, harus dihadapi. Jangan dibiarkan, jangan dianggap sebagai kutukan, jangan dihindari, tapi kita harus menghadapinya. Ini penting sekali. Konflik dalam hubungan itu normal. Sebagai bagian dalam perjalanan pernikahan, konflik menyediakan kesempatan untuk mengenali pasangan. Konflik juga memberikan lahan untuk bertumbuh dewasa secara mental dan iman. Ketersinggungan seorang pria adalah ketika dianggap tidak berguna, ketika tidak dihargai, ketika dianggap sebagai pecundang, ketika ada message, ada berita di dalam percakapan, di dalam perlakuan bahwa kamu nih laki-laki tidak berguna. Kamu adalah pecundang. Kamu orang yang tidak layak untuk dihargai. Pasti itu kalau push button itu ada, emosi meledak, jadi konflik. Bagi wanita, saudara-saudara, push buttonnya adalah ketika ada message, ada berita, saya tidak dicintai. Saya tidak dimengerti. Saya tidak diperhitungkan. Ketika push button itu kepencet, maka potensi untuk konflik itu terjadi ada. Tetapi menurut buku itu juga dikatakan, ujung-ujungnya dibilang begini, argumen akan muncul, dimanapun juga, siapapun saudara, persoalan akan muncul ketika hubungan dianaktirikan. Karena ada hal yang lain, termasuk gara-gara uang, gara-gara achievement, gara-gara pencapaian, gara-gara gelar, gara-gara tahta, gara-gara kedudukan. Ketika orang mulai mengejar sesuatu dan menomorduakan hubungan, relationship, maka konflik akan muncul. Siapa saja, termasuk saya dan saudara. Ketika hubungan dianaktirikan, konflik akan muncul dalam pernikahan. Jadi sumber konflik menurut buku itu dikatakan sebetulnya masalahnya bukan di uang, masalah seks, masalah mertua, masalah pihak ketiga, bukan itu masalahnya. Masalah yang paling utama, akarnya kalau mau ditarik, ujung-ujungnya akarnya adalah ada hubungan yang tidak diprioritaskan. Kemudian keinginan tidak tersampaikan, yaitu kebutuhan tadi, kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh setiap kita, yang itu adalah push button kita. Kalau itu tidak terpenuhi, maka akhirnya konflik akan terjadi. Belajar, kita semua belajar, karena selama Anda menikah, Anda pasti akan bertemu dengan konflik. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.